Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Subeki ingin mempresentasikan tugas pertemuan 4 mata kuliah pemrograman presentasi objek ya. Nah, pertama itu di sini tugas itu kita disuruh membuat suatu aplikasi Java ya, menggunakan JFrames, di mana di dalam tugas tersebut kita itu semacam menginput suatu variabel ya. Nah, kemudian dari misalkan contoh dari form tersebut, contohnya kayak name, nama, tinggi, dan pindahan, kemudian ditampilkan ke dalam tabel ya. Jadi tugasnya itu seperti itu. Jadi mungkin langsung saja kita ke implementasinya. Di sini saya seperti biasa menggunakan text editor atau IDE IntelliJ. Kemudian langkah pertama ketika yang membuatnya sama sebelumnya, jadi kayak membuat satu project baru gitu, disesuaikan dengan kelasnya apa yang mau di create gitu. Kan di sini contoh saya membuat project barunya itu adalah swing designer, yaitu GUI form. Kemudian jika emang sudah, nanti misalkan contoh di sini adalah projectnya itu pertemuan 4 ya. Kemudian jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini gitu. Mungkin sebelum tampilan seperti ini, sebelumnya itu ada ini ya. Di sini kayak membuat suatu formnya. Formnya itu mungkin di sini sama kayak yang di Word tadi ya. Ada name, kalau name di sini namanya itu JLabel, sedangkan kalau yang sifatnya inputan itu namanya JTextField ya. Ada name, nama, sama juga kayak ini tinggi, pindahan ini sedikit berbeda ya. Pindahan ini dia opsinya itu adalah box, dimana dapat juga nilai itu true atau false. Kemudian ada juga button untuk simpannya, kemudian ada juga untuk tabelnya. Jadi untuk tabel sebagai penampung datanya ketika nanti telah diinput dari ini nama, tinggi, dan pindahan tersebut dari form, kemudian disimpan ke dalam table. Nah, setelah suatu UI-nya sudah dibuat, kemudian langkah selanjutnya adalah di sini saya membuat model lebih dahulu ya, dimana model tersebut itu tujuannya apa dibuat model. Tujuannya itu adalah untuk menampung suatu data. Contoh ini mahasiswa, jadi kan mahasiswa ini ada ini ya, nanti ditampilkan ke dalam table, jadi menampung semacam data-data tersebut gitu. Dari model tersebut ini mahasiswa, field itu dari name, tinggi, dan pindahan gitu. Dari sini ada konstruktornya untuk nanti menginisialisasi nilainya, dan juga ada untuk ininya ya, getter and setternya. Kemudian jika model telah dibuat, selanjutnya itu adalah kita membuat ini kelas baru, kemudian extend apa yang mudah extendnya itu JFrames. Kemudian jika itu sudah dibuat ya extendnya, ada juga JTextField, misalnya ini nama, tinggi, kemudian simpan button gitu. Ini udah penyesuaian, udah otomatis ke create dari IntelliJ-nya gitu. Kemudian kita menginisialisasi lagi variabel yang akan digunakan untuk menginput form tersebut. Ini di sini ada untuk name, tinggi, name, dan pindahan ya. Name itu kan nilainya pasti angka, tinggi juga sama gitu. Pasti dia jadi nilai tipe data itu adalah integer. Kemudian jika name itu string, jadi string itu adalah karakter, pindahan itu boolean ya. Kemudian setelah itu kita ini adalah paling membuat ini semacam suatu metode function bawaan ya. Yang emang ketika ingin merunning suatu GUI form, maka harus ada ini metode ini, dan juga harus diinisialisasi JFrames-nya itu nanti bentuknya seperti apa gitu. Apakah dia di PCB atau di head seperti ini, dan size-nya berapa gitu, dan titelnya apa gitu, itu dalam JFrames-nya. Kemudian di sini ada untuk ini table. Ini table ini apa? Jadi ini table ini adalah kita create function. Create function itu untuk apa? Di sini mungkin ada list mahasiswa, kemudian array list ya. Apa sih ini tuh? Jadi list ini adalah suatu kumpulan array list ya. Jadi misalkan di Java itu ketika ingin membuat suatu data dan bentuknya itu lebih dari satu, maka kita membuat suatu array list. Gimana? Di sini kan mahasiswa, maka jika ditampilkan ini kenapa saya menambahkan 4 sebagai dummy data terlebih dahulu gitu. Jadi mungkin di sini listnya itu ditambahkan sebagai, dan mungkin kita memanggil ini model mahasiswa yang tadi gitu, konstruktornya gitu. Kan dan name integer, dan pindahan. Nah, maka di sini juga disesuaikan gitu, name-nya berapa, tinggi, dan pindahannya itu true atau false. Kemudian setelah itu setelah diinisialisasi modelnya dan nilai array-nya sudah dapat, maka lanjut selanjutnya adalah, maka di sini event-nya itu pasti ketika dia nge-create atau input name, tinggi, dan pindahan, ketika diklik simpan,
maka akan muncul ini ya, ini langsung muncul, maka IP-nya itu adalah is one click pada button simpan itu. Jadi di sini IP-nya itu adalah ketika name kosong, name kosong, tinggi kosong, IP-nya itu adalah ada warning, harap lengkapi terlebih dahulu data gitu. Kemudian setelah itu jika memang udah ada nih datanya, maka langkah selanjutnya adalah kita memberikan nim suatu menginisialisasi atau memberikan value pada nim pada ini di sini kenapa integer passein, karena untuk di ini ya convert dari integer ke string. Ini tfnim.getText gitu. Jadi maksudnya .getText ini adalah getText itu adalah suatu fungsi dimana untuk ini ya mengambil value dari input tipe tersebut gitu. Jadi kayak mengambil value-nya. Kemudian ada juga untuk ini sama juga name juga getText ya, jadi tinggi juga getText. Pindahan, nah kalau ini sedikit berbeda gitu. Jadi karena di sifatnya ini adalah combo box, maka diperlukan apa yang diselect itemnya dan kemudian select dari item tersebut dikonvert ke string. Nah kemudian ditambahkan lagi mahasiswa list itu .add gitu mahasiswanya. Kemudian setelah itu ada juga untuk mahasiswa tabel model, saya mahasiswa tabel model. Nah di sini kita nge-create suatu model atau ini ya, contoh di sini tabel model ini. Nah ini adalah suatu table, ketika ingin meng-create table dan menampilkan data pada table, kita itu harus meng-create suatu abstract table model ya, meng-extend. Di sini ada columns, tujuan itu untuk yang menampilkan table nanti pada kolom-kolom tersebut gitu. Nah di sini ada columns kayak ini nama tinggi pindahan, nanti bakal jadi header ini nanti bakal seperti ini gitu. Kemudian di sini ada juga konstruktor untuk menginisialisasi nilai model listnya tadi. Ini getter count ini adalah kita itu mengambil seberapa banyak list yang ada pada array tersebut gitu. Jadi menyesuaikan gitu, misalkan 10 maka dia nanti akan menyesuaikan ya tabel itu ada 10 row baris. Pokoknya juga sama gitu, lengthnya berapa nanti panjang kolom data tersebut. Kemudian ini value add ini adalah kita menginput ya atau mendapatkan nilai dari model tersebut. Dari misalkan kolom ke 0 gitu get name, kemudian kolom ke satunya get name, tinggi pindahan gitu. Kemudian ada juga untuk get kolom name-nya itu adalah ini ya, return columns name. Kemudian juga untuk get kolom class ini bawaan juga ya. Jadi di sini setelah kita itu setelah membuat suatu abstract table model, selanjutnya adalah ini ya sudah diinisialisasi. Kenapa ini mahasiswa list di sini? Karena di sini untuk menampung nilai ini ya si array list dan tampilkan pada table. Setelah udah dapat nih objeknya, maka apa yang selanjutnya dilakukan adalah menampilkan objek tersebut pada table gitu. Karena di sini table 1, maka table 1 tersebut set modelnya itu apa? Itu masuk tabel model dan kemudian ini set auto create row sorter true. Jadi ini dia tuh bisa di apa? Semacam bisa di ini ya di scanning, di filtering gitu maksudnya. Mungkin seperti itu ya, mungkin lebih jelasnya langsung didemokan saja agar lebih mudah memahaminya. Nah di sini tampilannya seperti ini ya, tadi kan di sini sesuai ya tabelnya itu tadi apa ada nim, nama, tinggi dan pindahan di sini yang udah ada. Dan kemudian ini kenapa nih udah ada muncul bawaan 4 data, karena di sini kita udah membuat suatu nilai default ya dari array list tersebut itu ada 4 data. Nah kemudian contohnya ya ini sini sudah menampilkan 4 ya. Nah jika langsung kita simpan maka akan muncul warning terlebih dahulu. Ada ini kan di sini ada ini ya ada warning. Kemudian jika kita menginput, contohnya di sini kemudian namanya itu adalah Jajang Sudirman dan tinggi 190. Nah di sini jika diklik simpan maka akan ini ya tampil langsung di sini gitu. Jadi langsung menambahkan dari objek dari inputan atau list yang tadi udah di input, maka akan ditempelkan ke dalam table ya. Mungkin saya contoh lagi adalah seperti ini. Jika post kemudian jika simpan, nah maka akan nambahkan juga gitu ke dalam table, menampilkan ke dalam table dengan tadi Alex 76 dan pindahnya itu post. Kalau post maka itu nggak ke uncheck ya.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah-salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.